Om Swastiastu. Selamat malam kami ucapkan kepada Bapak Ibu, para sastrawan, seniman, budayawan, dan juga adik-adik mahasiswa sekalian. Selamat datang pada Dialog Sastra seri ke-68, Sastra dan Kemanusiaan, hari ini Sabtu 14 Desember 2019 di Bentara Budaya Bali. Dialog sastra kali ini akan membincangkan perihal kisah-kisah kemanusiaan dalam karya sastra Indonesia atau dunia, berikut peran pengarang atau sastrawan dalam mengkritisi fenomena sosial di sekitarnya. Dan sebagai narasumber telah hadir di tengah-tengah kita. Selamat malam Ibu, ada Dr. Anda Maria Matildis Banda MS, jadi beliau merupakan seorang sastrawan, juga dosen di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Nah, untuk mengawali kebersamaan kita malam ini, kita akan menghikmati pembacaan sajak dari penyair Wari Wisatsana. Teman-teman, Bu Maria mohon izin, saya akan membacakan sebuah puisi Pablo Neruda, pemenang Nobel dari Chili, yang pada tahun 1971 meraih penghargaan itu di Swedia. Pablo Neruda adalah seorang penyair yang di masa berkuasanya Allende, seorang sosialis, berjuang sedemikian rupa untuk menghadapi gerakan fasis di Amerika Latin yang sebagian besar disponsori oleh Amerika. Sampai suatu hari terjadi kudeta oleh Jenderal Pinochet terhadap Allende yang kemudian mempenjarakan Pablo Neruda. Dan ini selaras dengan tema kita kali ini, sastra dan kemanusiaan. Karena pada saat Pablo Neruda itu di rumahnya digeledah oleh tentara fasis di bawah Pinochet itu, dia berkata, tidak ada yang berbahaya di kamar ini kecuali puisi. Puisi ini sudah saya baca sejak umur 20, semenjak Bu Maria masih masih guru di SMA Santo Yosep pada waktu itu, yang kemudian Swastiastu yang kemudian menjadi Santo Yosep. Judulnya Terlalu Banyak Nama-nama. Terlalu banyak nama-nama Pablo Neruda. Hari-hari Senin terjaring bersama hari-hari Selasa. Minggu terjaring bersama tahun. Waktu tak bisa kau penggal dengan guntingmu yang tumpul. Dan segala nama hari dibasuh embun waktu malam. Tak ada seorang pun dapat menuntut nama Pedro, tak ada yang jadi Rosa atau Maria. Semua kita hanya debu atau pasir, semua kita hanya hujan, dibasuh hujan. Mereka bicara padaku tentang banyak Venezuela, banyak Chili dan banyak Paraguay. Tapi aku tak tahu mereka bicara tentang apa. Aku hanya tahu kulit dunia dan aku tahu itu tak dapat diberi nama. Telah begitu lama musim semi berlanjut melewati musim dingin. Waktu kehilangan jejaknya, setahun bagaikan 4 abad. Dan bila aku tidur di sela-sela akar, bagiku lebih indah dari bersama bunga-bunga. Dan bila aku bercakap dengan sebuah batu, suaraku nyaring seperti lonceng. Dan bila aku tidur setiap malam, dengan apa aku dipanggil atau tidak dipanggil? Dan bila aku terbangun, siapakah aku jika bukan aku waktu aku tidur? Itu artinya kita baru saja sampai di dalam kehidupan.
lantas laksana baru dilahirkan. Mari biarkan mulut kita tak diisi dengan tata cara yang menyedihkan, dengan namamu dan namaku, dengan milikmu dan milikku, dengan menandatangani surat-surat kesombongan. Aku berhasrat mengacaukan segalanya, mengaduknya, menelanjanginya, sampai segala sinar di dunia ini menjadi satu kesatuan yang hidup, semerbak wangian yang abadi. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih kepada Bentara Budaya, khususnya kepada saudara saya Wari. Ini kali yang ke-5 saya duduk di sini. Dari Bentara Budaya baru dibangun sampai sekarang Bentara Budaya sudah seperti ini. Dan saya yakin akan menjadi Bentara Budaya yang lebih bagus lagi. Dan mudah-mudahan saya juga bisa bicara lagi pada waktu yang akan datang. Ya, saya dihubungi oleh Bentara Budaya untuk bicara tentang sastra dan kemanusiaan. Sebenarnya saya ingin, tadi ada yang mau baca cerpen? Oh, di tengah-tengah, ya. Baik, ini tema yang kelihatannya gampang, tapi gampang-gampang susah juga. Pada umumnya, karya sastra itu selalu soal kemanusiaan. Ya, biar kita lebih pasti kemanusiaan itu apa sebenarnya, kalian tentu bisa cari pengertiannya di tempat yang paling gampang itu, tinggal browsing ya di internet. Jadi saya bicara sepintas saja tentang pengertian sastra dan kemanusiaan. Kemanusiaan berhubungan dengan manusia. Kalau kita mendengar kemanusiaan, kita juga seringkali juga berpikir tentang humaniora, kita juga pasti berpikir tentang humanisme. Jadi secara singkat saja biar kita ada gambaran, kemanusiaan dari manusia ya adik-adik, itu pasti manusia berakal budi. Ya. Kemudian kalau kita bicara humaniora, itu ilmu pengetahuan yang meliputi, seringkali kita dengar ilmu-ilmu humaniora, itu berkaitan dengan ilmu filsafat, hukum, sejarah, bahasa, sastra, seni dan sebagainya. Dan yang kedua, humaniora juga berbicara tentang makna intrinsik dari nilai-nilai kemanusiaan. Nanti makna intrinsik itu apa akan dijelaskan. Humanisme itu aliran yang bertujuan menghidupkan rasa pri-kemanusiaan. Pri-kemanusiaan sendiri itu sifat-sifat yang layak bagi manusia, seperti tenggang rasa, suka menolong, dan segala kebaikan lainnya. Jadi kalau kita bicara tentang kemanusiaan, seringkali ketika kita bicara tentang humanisme atau kita bicara tentang pri-kemanusiaan itu sama saja arah pemahamannya itu di pri-kemanusiaan, sifat-sifat yang melekat pada manusia, yang berhubungan dengan makna intrinsik nilai-nilai kemanusiaan. Apa itu nilai intrinsik kemanusiaan itu ya? Jadi kalau kita bicara humanisme, itu aliran yang memperjuangkan nilai intrinsik kemanusiaan. Ya, jadi nilai kemanusiaan itu tidak ditentukan oleh nilai ekstrinsik atau nilai-nilai luar yang ditempelkan pada manusia. Pertanyaan tentang apa kalau aspek ekstrinsik itu? Sementara cita-cita humanisme itu adalah penghargaan yang tinggi terhadap nilai intrinsik kemanusiaan yang berhubungan dengan martabat manusia. Jadi untuk perjuangan humanisme itu untuk menggarisbawahi nilai intrinsik martabat manusia. Kalau nilai intrinsik itu sama semua manusia itu. Siapapun dia, harkat dan martabatnya sebagai manusia sama.
Jadi kalau presiden dan tukang sapu halaman istana misalnya itu kemanusiaannya sama. Bermartabat sebagai manusia. Tukang pemulung sampah di pantai dengan gubernur sama manusia. Sebagai manusia, dia punya nilai intrinsik yang sama, punya harkat dan martabat sebagai manusia. Sedangkan kalau nilai ekstrinsik itu hal-hal yang di luar dari itu. Biasanya berkaitan dengan siapa dia, pekerjaannya apa, jabatannya apa, kepentingannya bagaimana. Orang itu diukur dari ekstrinsiknya, kepentingannya, kedudukannya, kekayaannya, dan hal-hal lain yang tidak membuat ada pemisahan yang jelas, garis yang jelas antara ruang yang tinggi dan ruang yang rendah. Atau yang gampangnya itu bahasa kaya dan orang miskin, yang kekayaan dan orang yang kaya dan orang miskin. Seperti ada jurang, itu aspek ekstrinsik manusia. Dan sayangnya dalam kehidupan itu seringkali orang lebih menggarisbawahi aspek ekstrinsik. Apa dia itu? Dia seseorang yang seperti apa dia, sehingga kita perlu menolong dia. Sedangkan kalau aspek intrinsik yang sebenarnya itu berhubungan dengan harkat dan martabat manusia, seringkali justru mengalami banyak penderitaan karena berhadapan dengan aspek ekstrinsik itu. Jadi semua kita yang ada sekarang misalnya, saya dengan Vanessa yang duduk di sini dan kalian semua yang di sini, kita sama-sama memiliki nilai intrinsik, sama-sama punya harkat dan martabat sebagai manusia. Ya. Cita-cita humanisme adalah penghargaan yang tinggi terhadap nilai intrinsik kemanusiaan, martabat kemanusiaan, pertanyaan tentang siapa, bukan pertanyaan tentang apa. Martabat manusia tetap tinggi siapapun dia. Jadi kalau suatu saat ada bencana di Papua misalnya, satu kelompok suku mungkin jumlah orangnya hanya sekitar 800 orang dan terjadi bencana besar di sana, lalu mereka terisolasi karena topografi geografinya. Kita harus ke sana untuk menolong. Karena pertanyaannya, siapa di sana? Dia manusia yang semartabat dengan kita yang ada di sana, yang perlu ditolong. Tetapi kalau kita berpikir ada apa di sana, untuk apa pergi? Cuma 800 orang terisolasi dan dapat apa di sana? Jauh, lama, susah transportasinya, dan banyak hal lain yang membuat kita enggan pergi. Tetapi kalau kita berpikir itu siapa di sana, pasti kita datang. Karena berkaitan dengan aspek intrinsik tadi ya, harkat dan martabat sebagai manusia. Lalu kita masuk ke sastra dan kemanusiaan. Saya berpikir ya, sejak menerima tema dari Bentara, saya berpikir dua hal tentang sastra dan kemanusiaan ini. Yang pertama dari sudut pandang kritikus ya, para pengamat sastra. Itu berpikir tentang bagaimana kajian-kajian tentang karya sastra yang ada. Anak-anak yang kuliah di Fakultas Sastra, yang pilih jurusan sastra, atau sekarang itu Fakultas Ilmu Budaya yang memilih jurusan pilihan sastra, atau anak-anak FISIP yang menggunakan karya sastra untuk skripsi, atau mahasiswa psikologi yang juga menggunakan karya sastra untuk skripsi atau bahan-bahan kajiannya itu kecenderungan penelitiannya bersifat, ada dua kecenderungan. Sudut pandang kritikus itu bersifat normatif reproduktif. Dan kalau yang normatif reproduktif itu beradik-adik yang dari Fakultas Ilmu Budaya dan yang fakultas universitas lainnya yang
yang berminat untuk kajian sastra itu, kalau normatif reproduktif itu berusaha mempertahankan warisan akademis yang sudah berlaku sebelumnya. Misalnya novel titik kajian sosiologi sastra, novel A kajian sosiologi sastra, novel B kajian sosiologi sastra, novel C kajian psikologi sastra. Turun-temurun itu terus, itu dia kecenderungan normatif reproduktif. Nah, ada yang kedua itu kecenderungan penelitian yang bersifat hermeneutik produktif. Itu model penelitian yang kebalikan dari normatif reproduktif. Dia lebih melihat hubungan antara karya sastra dengan ideologi misalnya. Jadi kalau berbicara tentang orang-orang Timu yang tahun lalu menang juara 1 lomba mengarang di DKJ, sudah terbit novel itu kajiannya itu lebih pada aspek ideologi di balik lahirnya novel itu. Tidak lagi kajian sosiologi yang biasa turun-temurun dilakukan. Itu sudut pandang kritikus. Malam ini saya tidak bicara dari sudut pandang kritikus karena itu perlu kelas tersendiri yang lebih serius, ya, bahkan lebih serius sekali, gitu ya. Malam ini saya bicara sastra dan kemanusiaan dari sudut pandang sastrawan, karena walaupun tidak banyak buku yang saya tulis, saya juga mengajar, juga penulis novel juga. Karena itu saya lebih menggarisbawahi sudut pandang sastrawan dalam melihat sastra dan kemanusiaan. Yang pertama itu pilihan sikap sastrawan dalam mengkritisi kemelut sejarah dan fenomena-fenomena sosial. Lalu kisah-kisah kemanusiaan dalam karya sastra. Itu dua hal yang biasa dipikirkan oleh sastrawan dalam hubungan kemanusiaan itu, ya. Sastra dan kemanusiaan itu pertanyaan untuk sastrawan, ya. Saya kira Pak Wari, penyair yang sudah terkenal dari dulu kala, ya. Saya ingat ada puisinya yang berjudul Amsal Sebuah Patung. Puisi itulah yang mengantar Pak Wari lolos ke Den Haag, ya, ikut acara Winternachten, ya, di kota Den Haag. Menurut Profesor Nyoman Dharma Putra, salah satu kritisi tentang Amsal Sebuah Patung yang saya buat di Bali Pos itu menjadi salah satu referensi bagaimana karena puisi ini Pak Wari itu pergi ke Winternachten di Den Haag. Itu puisi itu menginspirasi sekali tentang aspek kemanusiaan yang waktu itu bagaimana dikaji dari sudut membandingkannya dengan waktu Michael Jackson itu menyanyi lagu judulnya Earth, bumi, ya, bumi, yang pohon-pohon tercabut lalu hancur di mana-mana dan dia menghayati lagu sedemikian rupa sampai jatuh ke bumi, ambil tanah dan seakan-akan mau disatukan tanah itu dengan dirinya itu bagaimana Amsal sebuah patung itu berbicara tentang diri yang sudah jadi patung, ya, tidak bisa apa-apa lagi, tapi masih bisa merasakan bencana apa yang terjadi. Jadi pertanyaan untuk sastrawan itu, masihkah karya sastra berperan menginspirasi cara pandang masyarakat perihal nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan, sekaligus penghargaan terhadap keberagaman. Masihkah? Kemudian yang kedua, bagaimana peran sastra di masa kini dan mendatang sebagai sebuah refleksi sosial. Yang ketiga, bagaimana peran sastra sebagai sarana rekonsiliasi terhadap peristiwa maupun tragedi kemanusiaan yang terjadi di masa lalu. Itu pertanyaan sastrawan. Kalau kalian baca leafletnya Bentara Budaya, poin-poin ini sudah disampaikan di dalam leaflet itu. Jadi saya kasih contoh langsung saja, ya, pertanyaan sastrawan ini. Saya kasih contoh novel Rabies.
itu saya yang tulis novel ini. Tahun 2001-2002 diterbitkan oleh CARE Internasional yang merasa agak sulit membangun pemahaman para penentu kebijakan dengan pemahaman masyarakat karena terjadi dikotomi antara Departemen Kesehatan atau Dinas Kesehatan di NTT waktu itu dengan peternakan. Maka diminta saya menulis novel ini. Jadi novel ini mengkritisi kemelut penanganan wabah rabies di Flores dengan fokus ke anjing sebagai pembawa virus rabies. Di novel itu bercerita tentang Parawitu. Parawitu itu tradisi berburu dengan senjata, dan tanda petik anjing sebagai senjatanya, yang tangkap binatang buruan itu dalam konteks budaya lokal. Jadi di sini kalau dalam masyarakat agraris di salah satu daerah di Flores itu kalau tanpa anjing seperti terjadi pembunuhan karakter masyarakat di sana. Harus ada anjing itu ya. Jadi di situ juga dilukiskan tentang kemanusiaan dan kesetiaan anjing. Anjing itu punya nama, sobe namanya ya. Itu cangkir yang terbuat dari tempurung kelapa. Jadi waktu itu muncul pertanyaan di tengah masyarakat itu, mau pilih yang mana, anjing atau manusia diselamatkan. Mau ada kebijakan eliminasi total, semua anjing harus dibunuh. Tetapi resistensi masyarakat tinggi sekali, sangat tinggi. Bahkan ada ibu-ibu tua yang anjingnya itu dimasukkan ke dalam baju, ke dalam sarung. Dia katakan, kamu tembak saya dulu, baru boleh tembak anjing saya. Lalu ada petani yang juga peternak ya, dia bilang, kamu bunuh kambing, bunuh sapi, bunuh babi, ayam-ayam semua kamu ambil, kamu bunuh saya baru kamu bunuh anjing. Jadi resistensi masyarakat sangat tinggi terhadap eliminasi total, semua anjing mau dibunuh. Karena dalam masyarakat agraris, anjing itu bagian dari sistem budayanya itu. Itu soal ekosistem ya, kalau pilih anjing atau manusia ya anak TK bisa jawab ya. Pasti dia memilih yang mana, tidak perlu ditanya. Kamu pilih mana nih, anjing atau manusia? Pasti anak TK bisa jawab. Bukan soal memilih dalam konteks ini. Bukan soal anjing lebih penting atau manusia lebih penting. Tapi soal ekosistem. Ya, kalau anjing dibunuh semua, monyet masuk kebun. Dia makan semua jagung. Itu babi landak masuk kebun, dia curi semua jagung. Orang lapar. Kalau anjing dibunuh, bagaimana petani yang naik gunung? Ya, naik gunung untuk ke kebunnya, ketemu binatang ular di jalan, ketemu apa. Dan anjing itu peka sekali terhadap semua itu. Jadi itu ada di novel Rabies ya. Nah juga ini juga satu novel lagi, Lolong Anjing di Bulan. Ya, contoh lain lagi tentang aspek kemanusiaan ya, yang ada itu. Jadi kalau kita bertanya tentang apa namanya, masihkah sastrawan memperhatikan ini? Iya, ya. Lolong Anjing di Bulan baru terbit tahun lalu. Itu Arafat Nur tahun 2018. Bagus sekali. Kalian coba baca ini ya. Coba cari dan baca. Sangat bagus. Novel ini bercerita tentang kehidupan rakyat jelata di Alurambe, Kecamatan Bulo Blangara, Kota Lhokseumawe di Aceh. Rakyat teraniaya oleh dua kubu yang bertikai, pejuang Aceh dan pemerintah dengan menggunakan tangan militer. Dalam keadaan demikian, menderita tetap berupaya bangkit demi keluarga dan masyarakat setempat. Ini menurut saya salah satu novel yang luar biasa. Lolong Anjing di Bulan, sedih sekali. Kita seperti pergi ke Aceh, ada di Aceh. Ya, itu juga berbicara tentang kesetiaan seekor anjing. Mau melukiskan bahwa anjing lebih peka daripada manusia itu. Nanti ada yang baca sepenggal kisah dari dalam novel itu ya. Jadi di sana juga budaya agraris, harus ada anjing. Bayangkan ketika si kakek itu, si ayah itu meninggal, hilang ya. Lalu berapa hari kemudian ditemukan di pinggir sungai sudah mati dengan 7 peluru
lubang peluru dengan hancur semua. Dan yang menunjukkan di mana jenazah itu ada, dia tersangkut di kali ya, dia dibuang di kali kan, di sungai. Si anjing itu punya nama, namanya Nono. Ya. Jadi isi anak dari ayah yang meninggal ini kok ada anjing di situ ya, dia ke sana dan ternyata ayahnya tersangkut di situ. Dan setiap hari anjing ini hilang. Dia cari berhari-hari, ternyata anjing itu ada di atas kuburan si ayah ini. Jauh lebih peka daripada manusia yang seharusnya peka. Itu dalam Lolong Anjing di Bulan, kalian baca. Saya waktu baca, saya takut habis. Saya takut sekali cerita itu berakhir. Karena begitu menggugah perasaan kita ya. Bagaimana GAM, bagaimana tentara, bagaimana masyarakat lokal, bagaimana upaya-upaya yang dibangun tidak dalam rangka balas dendam. Itu hebatnya novel ini. Dia tidak berusaha membalas dendam untuk ikut membunuh, tidak. Tapi bagaimana dia inginkan supaya punya kehidupan yang aman sebagai masyarakat. Dengan kekayaan Aceh yang berlimpah-limpah. Tidak ada tendensi untuk marah, untuk menggurui atau apa, tidak. Ini jadi sangat aspek kemanusiaannya luar biasa. Kemudian ada juga novel Doben. Ini novel saya, tahun 2016 terbit ini. Novel ini mengkritisi kemelut kemanusiaan dalam perebutan kekuasaan di Bazar Tete pada masa peralihan dari pemerintah Portugis ke Indonesia. Ya. Pilihan politik yang menghancurkan hubungan keluarga. Doben itu artinya kekasih. Nama seekor kuda, ya. Jadi menyangkut intrik kepentingan dan kekuasaan yang menghancurkan aspek-aspek kemanusiaan dari sebuah keluarga. Itu Doben. Kemudian satu lagi Suara Samudra. Ini juga novelnya saya bawa ini Suara Samudra. Kemudian kalau Doben ini tipis novelnya. Itu berbicara tentang pencarian identitas, tradisi penangkapan ikan paus, bukan hanya soal ikan tapi soal kesejahteraan dan kemanusiaan. Bagaimana hukum menghakimi tradisi dan martabat nelayan dan masyarakat marginal. Siapa sih yang mau pikir itu ya? Apa sih untungnya untuk Indonesia yang luas ini? Itu kalau kita bertanya ada apa di sana itu ya? Kita kan tidak makan daging ikan paus. Tapi kalau kita bertanya ada siapa di sana, menyedihkan sekali. Kalau tradisi itu hilang berarti hilang pula karakter bangsa, karakter suku bangsa itu hilang. Jadi apa bangsa yang turun-temurun hidupnya dalam tradisi menangkap ikan paus, satu ekor ikan untuk satu kampung dengan penjualan sistem barter, ikan ditukar beras misalnya itu ya, lalu itu hilang. Itu menyedihkan sekali. Ya. Kemudian novel Tiba Sebelum Berangkat, ini saya bicara beberapa saja, padahal hampir banyak sekali novel-novel Indonesia itu yang berbicara tentang kemanusiaannya sangat kuat tuh, yang paling terkenal itu Pramudia Anantatur ya dengan banyak novelnya itu. Saya kira kalian bisa cari itu di internet ya, atau cari buku di Gramedia dan toko buku yang lain. Ini Tiba Sebelum Berangkat, judulnya sudah hebat nih. Tiba sebelum berangkat, belum berangkat sudah tiba. Ya, Faizal Odang, masih sangat muda orangnya. Itu bercerita tentang Bisu. Bisu nama orang ya, tokoh adat dari Sumatera Selatan. Ini soal karakter yang terbelah, soal gender, orientasi seksual dan orientasi sosial. Berlatar sejarah dari Indonesia bagian timur. Ada penangkapan, penyekapan, penyembunyian dan terpotong lidahnya itu sampai bisu dia tidak bisa apa-apa. Dan bagaimana aspek intrinsik kemanusiaan martabat manusia itu dicoba digali di sana itu ya. Jadi orang satu tokoh yang menasehati supaya jangan begini, kamu harus begini, kamu harus itu. Dialah pelaku utama kejahatan dalam Tiba Sebelum Berangkat. Ya. Kemudian orang-orang Oetimu yang barusan menang ini ya, tahun lalu menang. Ini novelnya. Ini novel juga gila ya. Gila novel ini. Jadi saya tidak pernah membayangkan bahwa seorang dari Timor, Pulau Timor ya dia, asli Pulau Timor itu bisa menulis dengan begini gila. Dan tanda petik
bahasa orang muda sekarang kan kalau bagus itu selalu dibilang, aduh gila. Saya juga bilang ini gila. Karena cara penyampaiannya itu sangat berbeda dengan cara penyampaian sastrawan atau beberapa sastrawan yang dari NTT pada umumnya itu. Sedikit sopan dalam tanda petik, tapi ini dia tabrak semua. Dia tabrak lari, soal seksualitas, soal orientasi seks, soal orientasi hubungan-hubungan yang tidak seharusnya ada ya, soal jarak, soal pastor ya, soal biarawan, biarawati, itu semua diobrak-abrik sama si Felix ini. Aneh saya sering komunikasi dengan orang ini tapi tidak pernah bertemu. Dan saya tahu dia gila dalam novel ini nih ya. Barusan dia di Den Haag juga, seperti Pak Wari dulu ke Den Haag karena Amsal sebuah patung, ini dia ke Den Haag karena orang-orang Oetimo. Jadi tokoh Sersan Ipi dan Martin Kabiti yang ada di situ, Oetimo mungkin tidak dikenal dengan masalah besar, skala negara ya. Negara berbicara soal Timur mau terlepas dari Indonesia atau mau bergabung. Namun dampaknya mereka rasakan. Kampung kecil tidak ada dalam peta, ya. Puncak cerita tentang orang kecil kehilangan dan dihilangkan identitasnya oleh kegaduhan politik dan kekuasaan. Ya. Sedih sekali. Juga mirip dia dengan ini Lolong Anjing di Bulan, itu mirip orang-orang Etimo ini. Puncak penderitaan orang-orang kecil yang kalah akibat kenyataan tetapi menerima kekalahan itu dengan ikhlas. Seperti biasa sajalah. Mungkin sudah terlalu menderita, jadi menghadapi dengan biasa. Memang bahkan tertawa. Kita tertawa, tapi barangkali betul ya Pak Wari, orang katakan puncak penderitaan itu adalah tertawa. Mungkin. Saya pikir-pikir orang yang keracak, rame itu pasti paling menderita itu sebenarnya itu. Tapi orang yang diam belum tentu dia menderita itu ya. Rasa-rasanya keracak, rame itu kalau dari sisi novel ini ya. Bagaimana sama seperti si tokoh dalam orang-orang dalam Lolong Anjing di Bulan itu. Sangat menderita tapi biasa saja jadinya. Saking seringnya menderita. Jadi sastrawan kemanusiaan, pertanyaan pertama untuk sastrawan, masihkah karya sastra berperan menginspirasi cara pandang masyarakat perihal nilai kemanusiaan, kesetaraan, sekaligus penghargaan terhadap keberagaman? Masih dan selalu ya jawabannya. Saya kira contoh Rabies tadi sudah cukup menjelaskan itu, Lolong Anjing di Bulan juga cukup menjelaskan itu. Kemudian bagaimana peran sastra di masa kini dan mendatang sebagai sebuah refleksi sosial? Jawabannya ya, sastra itu refleksi kehidupan, dokumentasi sosial budaya, karya sastra itu. Contoh-contoh sudah disebutkan tadi, Doben misalnya refleksi tentang perebutan kekuasaan dan kehancuran keluarga karenanya. Orang-orang Oetimo refleksi tentang rakyat kecil yang jauh dari pusat kekuasaan dan pusat bentuk kebijakan, tapi mengalami dampak dari berbagai pertikaian dan perebutan kekuasaan. Kemudian tiba sebelum berangkat orang-orang yang dibungkam dan tidak sanggup berbicara dengan penentu kebijakan yang sekaligus pelanggarnya. Jadi apakah sastra berperan sebagai sebuah refleksi sosial? Iya jawabannya. Saya kira kalau karya sastra yang tidak berbicara tentang kemanusiaan itu mungkin dalam tanda petik ya, perlu digali lagi tentu saja, bukan karya sastra. Dalam tanda petik, mesti perlu argumentasi, referensi yang kuat untuk mengatakan itu. Bagaimana peran sastra sebagai sarana rekonsiliasi terhadap peristiwa maupun tragedi kemanusiaan terjadi di masa lalu? Jawabannya, sastra adalah salah satu jalan keluar berbagai konflik kemanusiaan. Dan sastra itu sarana rekonsiliasi. Lolong Anjing di Bulan, rekonsiliasi masalah perang dan kemanusiaan di Aceh. Itu sangat jelas rekonsiliasinya kalau di Lolong Anjing di Bulan ya. Pernah ada cerpen judulnya Dua Tengkorak Kepala. Ya, Dua Tengkorak Kepala pernah jadi cerpen terbaik Kompas beberapa tahun yang lalu. Itu Motinggo Buse yang tulis. Itu
dua tengkorak kepala ini, satunya bocor kepalanya itu karena peluru penjajah. Ya. Satu lagi setelah digali kuburan itu dipindah, ya mau dipindah ini kuburan ini mau dipindahkan ke tempat keluarga. Setelah digali, diperiksa, dicek ulang, kepalanya juga bocor oleh peluru tentara kita sendiri. Itu agak-agak mirip dengan lolong anjing di bulan ini ya. Karena dua tengkorak kepala juga ada kaitannya dengan Aceh, dan lolong anjing di bulan ini sangat Aceh. Ketika GAM yang kita dengar seperti sangat menakutkan di Aceh itu berusaha untuk merdeka dan berhadapan dengan tentara pemegang senjata. Dan si Nur Arafat ini dia tulis apa adanya. Yang dia cari itu bagaimana dirinya, keluarganya sebagai manusia itu mendapat tempat yang semestinya. Ibunya diperkosa, saudara perempuannya diperkosa, dia benci sekali dengan tentara itu sedemikian rupa ya. Lalu hamil dan dia benci lihat kehamilan itu, lalu melahirkan dan dia benci, tapi dia harus terima semuanya. Ya. Dan dia heran kenapa si Nono anjing itu justru yang paling setia, mengerti apa yang terjadi. Ya. Memang kalau kita pikir kita pikir-pikir memang berapa orang yang baca sastra itu ya. Tapi kalian harus percaya bahwa pasti ada kelompok, termasuk Anda ini ya. Makanya ada ini Bentara Budaya. Saya kira ada roh ya, roh yang hadir di tengah belantara. Dan roh itu punya kekuatan, roh kemanusiaan itu. Karena berkaitan dengan yang saya sebutkan tadi, aspek intrinsik yang menjadi tujuan dari humanisme itu. Aspek intrinsik kemanusiaan adalah harkat dan martabat manusia itu. Biarpun dari 1.000 orang hanya 10 yang membacanya. Kalian setelah 10 itu. Ya, biarlah 1.000 orang itu mungkin hanya 50 yang tahu Bentara Budaya. Kalianlah 50 orang itu. Dan ya, dan kalau sudah tulis novel ya, tulis novel begini tebalnya, siapa baca ya? Ternyata ada yang baca. Dan ada yang tergugah. Ya. Dan ada yang mungkin meneteskan air mata karena dia merasa disembuhkan oleh nilai-nilai yang diungkapkan melalui novel itu ya. Jadi